Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965. Pasca kegagalan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, banyak sekali tokoh-tokoh PKI ini yang melarikan diri ke Moskow. Ketika Indonesia memasuki masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959, tokoh-tokoh PKI ini kembali lagi ke Indonesia dan melancarkan gerakannya. Pada pemilu pertama tahun 1955, PKI ini menduduki posisi keempat bersama dengan NU, PNI, dan Masyumi. Tetapi dalam pembentukan kabinet, PKI ini tidak mendapatkan kursi di dalam kabinet karena ketiga partai ini tidak menyetujuinya. Jadi PKI ini mendekatkan diri ke PNI, Partai Nasional Indonesia, yang mana PNI ini adalah partai besar yang dipimpin oleh Soekarno. Secara perlahan, DNID ini mampu mendekatkan diri kepada Soekarno sehingga PKI ini mendapatkan tempat di dalam pemerintahan Republik Indonesia. PKI menganggap revolusi 1945 belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil jika ditangani oleh kelompok komunis. Jadi tujuan akhir PKI ini sudah sangat jelas karena mereka ingin membentuk Indonesia ini sebagai negara komunis. Dan mereka juga akan menguasai kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan selanjutnya, yakni mengenai aksi dari pemberontakan G30 SPKI ini. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh PKI. Yang pertama, PKI melakukan aksi ofensif dengan menguasai lembaga tertinggi negara dan memfitnah lembaga-lembaga atau partai-partai politik yang tidak mendukung atau yang mereka rasa menghambat mereka dalam mencapai tujuannya. Kemudian PKI juga melakukan sabotase dan teror yang mengacaukan keadaan. Dan mereka juga merusak fasilitas-fasilitas umum seperti rumah ibadah, masjid, dan sebagainya. Kemudian PKI juga melakukan aksi sepihak dan propaganda-propaganda yang dilakukan oleh PKI di dalam masyarakat sehingga masyarakat ini terpecah belah. Selanjutnya kita membahas tentang aksi G30 SPKI 1965. PKI melancarkan aksi kudetanya pada 1 Oktober 1965 dini hari di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Sasaran aksi kudeta tersebut adalah perwira-perwira TNI Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya. Adapun perwira-perwira Angkatan Darat tersebut adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Harjono, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutojo Siswo Miharjo, dan Jenderal A.H. Nasution. Perwira-perwira Angkatan Darat yang diculik kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya. Mereka disiksa hingga akhirnya tewas dan dikubur di dalam sebuah sumur. Pada 1 Oktober 1965 pagi, PKI berhasil menguasai Radio Republik Indonesia atau RRI dan gedung PN Telekomunikasi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Selanjutnya, PKI menyiarkan berita mengenai G30 SPKI yang telah berhasil menangkap perwira-perwira TNI Angkatan Darat, anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah. Upaya penumpasan G30 SPKI 1965 dilakukan dengan cepat di bawah pimpinan Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto. Pada hari yang sama, 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin resimen para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dan Batalion 328 Kujang, Siliwangi dalam operasi penumpasan G30 SPKI. Melalui cara-cara berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menyadarkan kembali kesatuan serta badan-badan yang sebelumnya sudah terpengaruh oleh PKI. Selanjutnya, mereka segera tergabung ke dalam operasi penumpasan G30 SPKI. Operasi penumpasan G30 SPKI juga terus dilakukan dengan menangkap tokoh-tokoh PKI dan membekukan semua kegiatan PKI beserta ormas-ormasnya. Pada 9 Oktober 1965, Kolonel Latif, salah satu tokoh G30 SPKI 1965, berhasil ditangkap di Jakarta.
Kemudian, pada 11 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung berhasil ditangkap di daerah Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa G30 SPKI 1965 telah menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia. Tuntutan rakyat Indonesia agar PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan semakin marak. Kelompok mahasiswa dan pelajar pun turut melakukan aksi demonstrasi. Mereka menggabungkan diri dalam Front Pancasila pada 26 Oktober 1965.